Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sibernika Isna Salsabila, NIM 2001-101-26. Di sini saya dan teman saya yaitu Riza Wulandari, NIM 2001-101-24. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 6, yaitu teori dasar pendidikan dalam aliran baru sekolah kerja dan pengajaran proyek. Pengertian teori. Teori adalah sebuah alat untuk membantu menjelaskan suatu. Ia merupakan penyederhanaan dari gejala-gejala kehidupan supaya mudah kita pahami dan kita jelaskan. Teori akan membantu kita memahami suatu gejala dan membedakan diri dengan penjelasan yang lain. Meskipun demikian, perbedaan antara dua teori atau lebih yang berbeda tidak menutup kemungkinan ada suatu hal yang beririsan. Dan suatu teori baik diharapkan menghilangkan irisan-irisan sekecil mungkin untuk memberikan perbedaan antara perangkat penjelasan dengan lainnya yang memiliki karakter masing-masing. Pengertian pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Wulandari, NIM 2001-101-124, Sekolah Kerja atau Pendidikan Individual dan Sosial. Aliran ini memandang penting antara seorang individu lental masyarakat dalam menunjang proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus seimbang, yaitu untuk kepentingan individu dan untuk kepentingan masyarakat. Bagi seorang individu harus dibina agar dirinya dapat berkembang secara penuh, menyumbangkan kepandaiannya, kecakapan, dan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat harus rela menyediakan sesuatu agar setiap warganya dapat mencapai tingkat perkembangan yang setinggi-tingginya. Adapun menurut Tirta dan Sulu 2005 dan Sagala 2010, gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. Tokoh pendidikan sekolah kerja ini adalah Giker 1854 sampai 1932 dengan konsep Arbeits atau sekolah kerja di Jerman. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah berkewajiban menyiapkan negara yang baik, yakni setiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. Setiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara, dan dalam menunaikan kedua tugas tersebut harus diusahakan kesempurnaannya, agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut berbuat sesuai dengan kesusilaan serta menjaga keselamatan negara. Adapun tujuan sekolah kerja menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain dan yang didapat dari pengalaman sendiri, agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu, dan agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi negara. Kirsch berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Bekerja di sini bukan pekerjaan otak yang dipentingkan, melainkan pekerjaan tangan. Tirta dan Sulu 2005, Sagala 2010. Selanjutnya ada pengajaran proyek. W.H. Kilpatrick 1871 yang menyelenggarakan suatu sistem pengajaran. Proyek prinsip dasarnya bahwa pengajaran itu harus aktif, ilmiah, dan masyarakat. Proyek pada dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan melalui suatu rencana dan penyelenggaraan kegiatan secara baik. Langkah-langkah pokok pengajarannya itu: pertama,
persiapan, kedua kegiatan belajar, dan yang ketiga penilaian. Dasar filosofis dan pedagogis dari pengajaran-pengajaran proyek diletakkan oleh John 1859 sampai 1952, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikut utamanya W.H. Kilpatrick. Pengajaran proyek memberikan kebebasan pada anak untuk menentukan pilihannya, merancang serta pemimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorong mencari jalan pemecahan bila dia menemui kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam pengajaran proyek, pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Pengajaran proyek digunakan sebagai salah satu metode pengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajar proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif, dengan kata lain, menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah secara multidisiplin. Tirta dan Sulu 2005.